17 clean sheets dalam 30 pertandingan dan menjadi kiper dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga, tapi nggak masuk sama sekali nominasi penjaga gawang terbaik Liga 1. Layakkah keputusan tersebut atau patut dipertanyakan? Kita bahas di video kali ini. PT LIB baru aja mengeluarkan nominasi untuk penghargaan individu, mulai dari pemain terbaik, pemain muda terbaik, kiper terbaik, dan juga pelatih terbaik. Di video kali ini akan kita bahas khusus untuk nominasi kiper terbaik. Ada 3 nama nih, Nadio Argawinata dari Borneo FC, lalu ada Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, dan yang terakhir ada Igor Rodriguez dari Persita. Menurut saya ada satu nama lagi yang harusnya masuk ke dalam nominasi, yaitu Teja Paku Alam. Bukan semata-mata karena saya bobotoh, tapi karena sesuai dengan ciri khas dari channel ini, saya melihatnya by data. Akan saya sampaikan argumen saya kenapa Teja Paku Alam layak masuk ke nominasi tersebut menggunakan data-data yang sudah saya kumpulkan. Jadi nggak pakai feeling, nggak pakai perasaan, tapi ada angka yang berbicara. Sebelum saya mulai analisanya, kalau menurut teman-teman video yang seperti ini bermanfaat dan menarik, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai analisanya. Di video kali ini yang akan kita bahas nggak semua kiper yang ada di Liga 1, tapi akan saya bahas khusus untuk 5 nama saja. 3 yang masuk ke nominasi tadi, dan 2 saya kasih tambahan Teja Paku Alam dan juga Mike Hoopmeyer dari Bali United. Kita mulai dari data statistik umum untuk seorang goalkeeper gitu ya. Ada jumlah clean sheets, jumlah kebobolan, dan juga total saves. Memang kalau kita lihat dari jumlah clean sheets, Teja seolah-olah meninggalkan nominasi yang lain gitu ya. Dia sendirian ada di atas dengan 17 clean sheets dari 30 pertandingan. Dari jumlah kebobolan pun Teja Paku Alam lebih baik jauh ketimbang para kiper-kiper yang lain gitu. Walaupun memang secara jumlah saves Teja juga jauh dibandingkan yang lainnya, jauhnya jauh di bawah gitu ya. Tapi apakah itu yang menjadi alasan satu-satunya seorang kiper dibilang bagus atau tidak gitu ya? Menurut saya sih tidak. Memang banyak argumen yang mengatakan bahwa Teja kebobolannya sedikit, clean sheet-nya banyak, memang terbantu oleh back Persibnya yang bagus. Nggak salah karena memang back Persib bagus-bagus gitu ya. Tapi apa iya perannya Teja sekecil itu sampai dia tidak dimasukkan ke dalam nominasi? Saya akan tunjukkan data yang lebih detail, dan secara garis besar akan ada 2 parameter nih yang saya sampaikan terkait bagus tidaknya seorang kiper. Yang pertama adalah shot stopping, yang menurut saya adalah parameter utama untuk seorang kiper gitu ya. Dan yang kedua adalah ball distribution, yang di sepak bola modern katanya kiper juga harus bisa nyaman memegang bola, dan itu yang selama ini menjadi anekdot bahwa Teja Paku Alam itu bagus di shot stopping, tapi di ball distributionnya kalah dengan kiper-kiper yang lain. Apa iya seperti itu? Akan saya tunjukkan. Oke, parameter pertama adalah shot stopping. Memang kalau kita berbicara shot stopping, biasanya data yang dilihat adalah data saves atau jumlah penyelamatan. Padahal data jumlah penyelamatan tersebut tidak mengukur seberapa bagus tendangan lawan yang di-save oleh kiper tersebut gitu ya. Jadi tendangan keras ke pojok kanan atas itu nilainya sama dengan tendangan lemah yang mengarah ke tengah kiper gitu. Nah, dalam menilai shot stopping ini saya mencoba untuk lebih dalam lagi mencari data statistik yang lain, dan seperti video-video sebelumnya saya pernah menyampaikan ada parameter yang namanya XGOT atau XG on target. Kalau teman-teman sudah lebih familiar sama yang namanya XG untuk menilai kualitas peluang yang didapatkan oleh tim penyerang gitu ya. Sedangkan XGOT itu mengukur kualitas eksekusi dari si penyerang tersebut gitu ya. Di satu sisi memang bisa digunakan untuk menilai kualitas finishing dari seorang pemain gitu ya. Tapi di sisi lain, di sisi sebaliknya, itu juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa hebat seorang kiper itu melakukan shot stopping. Nanti di parameter ujungnya itu ada yang namanya goals prevention untuk kiper gitu ya. Itu adalah dengan mengurangi total XGOT yang dia dapatkan sepanjang musim gitu ya. Lalu dikurangi dengan real kebobolannya dia. Jadi istilahnya kita mengukur menurut XGOT standarnya dia kebobolan itu totalnya berapa gol gitu ya. Lalu real dia kebobolan berapa, lalu dicari selisihnya. Kalau nilainya positif itu menunjukkan dia seorang shot stopping yang bagus. Tapi kalau ternyata negatif itu sebaliknya. Kurang lebih seperti itu gitu. Ini saya tampilkan data goals prevention untuk 5 kiper yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Oke, sebelum saya mulai lebih jauh, untuk disclaimer dulu gitu ya. Data yang saya ambil ini semuanya dari SofaScore. Mungkin teman-teman melihatnya ada yang berbeda gitu ya. Misalkan jumlah saves-nya kok Nadio lebih rendah ketimbang yang teman-teman lihat dari sumber yang lain. Ya, ini saya ambil dari SofaScore. Kenapa? Karena memang SofaScore aja yang memunculkan nilai XGOT. Jadi selama saya mengambilnya dari
sumber yang sama untuk semua data ini, saya menganggapnya ini masih valid gitu ya. Dan sebenarnya perbedaan-perbedaan itu juga menurut saya tidak akan terlalu signifikan di antara penyedia statistik yang lain gitu ya. Oke, lanjut saya ambil contoh untuk satu kiper gitu ya, untuk Nadeo Argawinata dari 33 kali bermain mendapatkan 141 tendangan shot on target yang dia hadapi gitu. Dari 141 tersebut dia berhasil menepis 111 karena dia kebobolan 30 gol gitu ya. Dari 141 tadi tendangan yang dia hadapi udah dinilai nih sama SofaScore, nilainya itu 36,09. Jadi dari setiap tendangan, dari setiap on target yang dihadapi oleh Nadeo gitu ya, itu ada nilainya masing-masing tendangan tersebut. Terus saya jumlahkan nih sepanjang dari pekan 1 sampai pekan ke-33 gitu ya, yang dihadapi oleh Nadeo, saya totalin, itu nilainya 36,09. Artinya standarnya gitu ya, kalau kiper yang biasa aja, kiper yang normal gitu ya, itu dari 141 tendangan yang dihadapi oleh Nadeo sepanjang musim, kebobolannya 36,09 gol. Realnya Nadeo kebobolan 30 gol. Jadi goals preventionnya dia plus 6,09. Artinya dia seorang shot stopping yang bagus gitu. Oke, lalu contoh lain, Teja Paku Alam nih. Walaupun dia jauh nih ya, shots on target yang dia terima cuma 85 gitu ya. Lalu saves-nya dia juga cuma 66, hampir setengahnya dari Nadeo. Tapi secara jumlah total XGOT-nya dia 25 gol gitu ya, 25,43 gol. Total XGOT, total tendangan-tendangan yang dia hadapi dari pekan pertama sampai pekan ke-33 gitu ya. Lalu saya jumlahkan nilainya, standarnya kalau kiper-kiper yang biasa aja itu dengan tendangan-tendangan yang dihadapi Teja, jumlah kebobolannya adalah 25,43, sedangkan Teja realnya kebobolan 19 ya, bukan 22, karena Persib itu pernah bermain dengan Adam Sibek, pernah bermain juga dengan Peter Maulana. Kedua kiper ini kebobolan 3 gol, jadi Tejanya sendiri cuman 19 gitu ya. Nah, sehingga nilai goals preventionnya Teja adalah 6,43. Lebih baik sedikit ketimbang Nadeo Argawinata. Unggul jauh ketimbang Igor Rodriguez ataupun Mike Hoopmeyer. Walaupun memang secara nilai goals prevention, itu Cahya Supriyadi jadi yang paling bagus gitu ya, dengan 8,1 gitu. Biar lebih kebayang lagi untuk masing-masing goalkeepernya itu seperti apa, saya kasih data match by match untuk kiper-kiper tersebut. Dan nanti bisa dilihat nilai goals prevention untuk per pertandingannya seperti apa. Dan kenapa goals prevention ini lebih valid gitu ya untuk mengukur shot stopping ketimbang save saja, karena ini benar-benar udah memilah tendangan-tendangan yang mengarah ke gawang aja. Jadi kalau misalkan tendangan itu diblok oleh back gitu ya, atau katakanlah peluangnya bagus tapi tendangannya melenceng, itu nilai XGOT-nya langsung 0 gitu. Jadi istilahnya mah nggak ada kiper juga nggak akan gol gitu, karena keblok sama back atau tendangannya nggak ke arah gawang gitu ya. Tapi goals prevention ini benar-benar cuma ngukur tendangan yang mengarah ke gawang, dan kalau nggak di save sama kiper itu akan menjadi gol gitu ya. Nah, setiap tendangan itu punya nilai XG, punya nilai XGOT-nya gitu ya. Nah, khusus XGOT-nya ini kita pakai untuk mengukur seberapa hebat shot stoppingnya kiper gitu ya, dengan membandingkan XGOT dengan real kebobolannya gitu ya. Oke, yang pertama untuk Teja Paku Alam gitu ya. Ini udah saya tampilkan, jadi ada pekan keberapa, lawannya siapa, home atau away-nya, skornya berapa gitu ya. Lalu total XGOT di pertandingan tersebut berapa, kebobolannya berapa, dan pada akhirnya kita dapat goals prevention-nya. Di sini juga udah saya munculkan dalam bentuk warna gitu ya. Jadi kalau yang hijau dia overperform, sedangkan yang merah dia underperform. Contohnya aja satu nih ya, yang ketika melawan Persijap, total XGOT yang dihadapi oleh Teja adalah 0,31, tapi dia kebobolan 2 gitu ya. Nah, itu menunjukkan dia underperform. Harusnya normalnya dia kebobolan 0 atau 1 gitu ya, tapi ini malah kebobolan 2, jadi dia minus 1,69. Dan itu semuanya bisa teman-teman lihat, trennya juga bisa teman-teman lihat. Kebanyakan Teja Paku Alam itu hijau, dengan hijau yang paling tinggi itu adalah ketika melawan Malut United. Karena apa? Ya kita tahu ya pertandingan itu ya, di mana Persib benar-benar kalah segalanya lah dari Malut United. Persib kebobolan 2, tapi berdasarkan peluang-peluangnya Malut, harusnya Persib itu kebobolan 4 atau 5 gol gitu. Dan di sana, dan itu yang on targetnya aja gitu. Kalau kita ngitung yang off targetnya mungkin akan lebih besar lagi nilai XG yang diterima oleh Persib gitu ya. Nah, tapi ketika kita memilah cuman yang on target aja, berarti memang harus ada peran Teja nih dalam menghalau tendangan tersebut gitu ya. Dan nilainya positif, itu paling besarnya Teja gitu. Walaupun memang harus diakui di pekan-pekan ke belakang gitu ya, pekan-pekan mulai pekan 27, 28, 32, 33 nilainya Teja merah gitu ya. Tapi kan nominasi kiper terbaik itu sepanjang musim toh gitu. Nah, berarti nggak cuma ngelihat di akhir-akhir aja harusnya, tapi sepanjang musim. Dan kalau melihat angkanya, melihat goals preventionnya, Teja itu cuma kalah dari Cahya Supriyadi. Dia lebih baik dari Nadeo, jauh lebih baik daripada Igor dan juga Mike Hoopmeyer gitu ya. Jadi ya menurut saya nominasinya harusnya
Teja, Nadeo, dan Cahya Supriyadi gitu ya. Itu yang Teja Paku Alam. Oke, untuk yang Nadeo Argawinata bisa teman-teman lihat, Nadeo di awal pertandingan sampai 11 pekan awal gitu ya, dia hijau. Nah ini juga berbarengan dengan memang prestasinya Borneo yang 11 kemenangan beruntun itu gitu ya. Dan itu terlihat memang ada peran dari Nadeo dalam membuat Borneo-nya menang gitu. Nah tapi bisa teman-teman lihat juga merahnya lebih banyak ketimbang Teja Paku Alam. Jadi ada masa di mana Nadeo-nya juga shaky nih, banyak underperformnya gitu. Walaupun lagi-lagi di akhir-akhir ketika di pekan ke-29, 30, 31 dia hijaunya besar gitu itu ya. Nah tapi lagi-lagi apa iya cuma dilihat dari pekan-pekan terakhir aja gitu, sedangkan yang namanya nominasi kiper terbaik harusnya sepanjang musim kan gitu ya. Nah ini bisa dilihat merah-merahnya Nadeo lebih banyak nih ketimbang Teja Paku Alam gitu. Untuk Cahya Supriyadi juga bisa teman-teman lihat gitu ya, merah-merahnya lebih banyak ketimbang Teja Paku Alam, walaupun lagi-lagi di pekan-pekan terakhir terutama ketika melawan Persija dan Persib, Cahya Supriyadi banyak melakukan save-save yang luar biasa. Ketika melawan Persija dia bisa save penalti gitu ya. Dan ketika melawan Persib Bandung banyak peluang dari Persib yang berhasil dihalau oleh Cahya Supriyadi. Itu makanya mungkin secara top of mind gitu ya ketika menyusun nominasi, oh yang jago mah Cahya dan Nadeo gitu. Karena ya di akhir-akhir musim mereka overperform semua gitu. Tapi lagi-lagi apa iya yang diukur cuman di pekan-pekan terakhir aja gitu ya. Padahal harusnya dilihat adalah konsistensi sepanjang musim gitu. Lalu ini untuk Igor Rodriguez udah kelihatan ya kalau Igor Rodriguez juga dari goals preventionnya sebenarnya tidak sebesar kiper-kiper yang lain gitu. Termasuk juga untuk Mike Hoopmeijer. Walaupun Mike Hoopmeijer juga pernah ada di mana 6 pertandingan beruntun nggak kebobolan gitu ya. Itu juga jadi rekor clean sheet beruntun gitu. Tapi ya bisa dilihat kalau konsistensi sepanjang musimnya banyak merahnya juga Mike Hoopmeijer ini gitu. Nah itu jadi dari shot stopping itu saya berani bilang bahwa Teja Paku Alam itu katakanlah kalau bukan yang terbaik gitu ya, seenggaknya untuk tiga kiper terbaik itu masih masuk Teja Paku Alam itu gitu ya. Katakanlah dia menang tipisnya sama Nadeo Argawinata, tapi dibandingkan Igor Rodriguez dan juga Mike Hoopmeijer jauh secara shot stopping Teja Paku Alam menang. Jadi bukan berarti juga oh ternyata back Persib nggak sebagus itu, bukan, semuanya berperan. Jadi back Persib dan nggak cuma back lah, sistem pertahanannya Persib gitu ya, termasuk strikernya juga, termasuk pemain tengahnya juga berhasil meminimalisir agar serangan lawan itu seminimal mungkin ada tendangan yang dihadapi oleh Teja Paku Alam. Tapi pada kenyataannya tetap ada yang lolos kan. Setelah saya lihat angkanya, ada juga peran besar dari Teja dalam menjaga clean sheet dan jumlah kebobolan itu jadi sedikit gitu. Dan kalau kita bandingkan perannya Teja dengan peran kiper-kiper lain yang ada di Indonesia, Teja itu bisa dibilang masuk ke 3 besar bahkan 2 besar gitu, saya berani bilang gitu. Jadi secara shot stopping nggak usah diragukan gitu ya, dan secara angka perannya Teja lebih unggul dibandingkan kiper-kiper lain yang ada di tim lain. Yang kedua adalah parameter ball distribution gitu ya. Memang di sini nggak banyak data yang bisa saya kasih, tapi dari ball distribution ini masih dari SofaScore juga ya data-datanya. Yang saya lihat adalah passing akurat per pertandingan gitu ya, baik itu dari sisi jumlahnya maupun persentasenya. Lalu yang kedua adalah akurasi umpan jarak jauh gitu dari kiper, karena memang kan ya kiper sebenarnya kalau kiper itu kan jarang ya melakukan umpan-umpan yang ajaib gitu. Biasanya sih kalau dapat bola dia akan melakukan distribusi ke back lagi gitu ya. Sesekali dia melakukan long ball kalau misalkan ya kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan umpan pendek gitu. Dan nanti ada satu lagi parameter yang namanya error leads to shot. Jadi kesalahan dari kiper tersebut yang menyebabkan si tim lawan itu dapat peluang berupa shots gitu ya. Nah kalau dilihat dari data-data itu, hasilnya Teja juga menurut saya ya 3 besar mah masuk lah gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat, untuk akurat pass per game memang paling banyak Igor Rodriguez gitu ya. Untuk akurat passing per gamenya itu Nadeo Argawinata. Dan akurasinya Teja juga nggak jelek-jelek amat, 87%, nggak beda jauh gitu ya dari Igor yang 88%. Lalu untuk long ball, Teja ada di peringkat kedua, di bawahnya Igor Rodriguez gitu ya. Bahkan untuk akurasi long ball, Teja yang terbaik walaupun cuma 65% dibandingkan kiper-kiper lainnya gitu ya. Nah dia cuma 60%, Igor cuma 64%, bahkan Cahya dan Mike Hoopmeijer di angka 48-49%. Dan untuk error leads to shots gitu ya, Teja Paku Alam lagi-lagi ada di peringkat kedua, di bawahnya Mike Hoopmeijer. Igor melakukan 7 kesalahan yang menyebabkan lawan dapat tendangan. Cahya Supriyadi 8. Nadeo 4 gitu ya. Teja cuma 3, cuman kalah dari Mike Hoopmeijer yang cuma 2 gitu. Jadi untuk bagian ball distribution pun Teja memang ya nggak tahu ya bisa dibilang yang terbaik atau enggak. Tapi setidaknya kalau untuk 2 atau 3 besar sih Teja Paku Alam masih masuk gitu. Jadi ya kalau buat saya pribadi sih saya masih bertanya-tanya kenapa PT LIB gitu ya, atau TSG lah di sini yang memberikan nominasi kiper terbaik sama sekali tidak memasukkan Teja Paku Alam gitu ya. Apa mungkin di sini
Ya itu tadi, kalau kecurigaan saya takutnya yang dinilai hanya beberapa pertandingan terakhir gitu ya. Jadi yang secara top of mind, oh yang serang lagi jago siapa, udah itu aja. Tapi kan harusnya enggak ya, kalau TSG itu datanya pasti jauh lebih lengkap ketimbang data yang saya punya. Mungkin ada data yang lain, tapi kalau menurut saya pribadi, dari dua parameter tersebut, shot stopping dan ball distribution, menurut saya sudah cukup untuk bisa memberikan nominasi kiper terbaik yang layak itu siapa sih gitu ya. Dan dari data-data yang sudah saya sampaikan, saya sih confident untuk bilang bahwa Teja Paku Alam deserve untuk bisa masuk ke nominasi 3 besar tersebut. Kalau udah 3 besar sih, memang untuk penilaian siapa yang paling terbaik pasti ada sisi subjektifnya, pasti ada parameter lain lah ya, selain shot stopping dan ball distribution. Mungkin ada juga gitu ya, faktor dari peringkat timnya, faktor dari seberapa signifikan pengaruhnya juga, mungkin ada parameter lain gitu. Tapi kalau sampai Tejanya nggak masuk sama sekali sih, menurut saya patut dipertanyakan. Apa mungkin ini juga cara dari TSG untuk apa ya, kayak memvalidasi bahwa kemarin Teja nggak dipanggil timnas itu ya karena ini nih masuk nominasi kiper terbaik aja enggak. Nah ya mudah-mudahan sih nggak ada subjektif yang seperti itu gitu ya, karena menjadi tidak adil untuk Teja Paku Alam gitu ya, bahwa dia juga ya selama ini memang selalu disepelekan memangnya peran dari Teja Paku Alam, seolah-olah oh karena Barbanya jago, karena Matrikarinya jago. Tapi kalau bisa melihat data statistik yang sudah saya tampilkan tadi gitu ya, bahwa peran Teja di musim kali ini walaupun secara jumlah saves-nya jauh di bawah kiper lain gitu ya, tapi setiap saves yang diberikan oleh Teja itu signifikan juga dalam mempengaruhi hasil dari Persib Bandung. Oke, itu aja analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima, walaupun ini nggak merubah apapun gitu ya, nggak akan menyebabkan Tejanya juga jadi masuk nominasi. Saya ini hanya menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya mungkin ya gitu ya. Dan juga argumen saya sampaikan by data. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Mungkin teman-teman ada data yang lain, mangga silahkan kita diskusi di kolom komentar, atau teman-teman, atau ya bagaimana teman-teman memandang nominasi kiper terbaik ini. Apakah memang layak 3 kiper tersebut atau masih bisa dipertanyakan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir gitu ya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.